Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Ageng Prasetyo. Oke, di sini saya akan bahas mekanika tanah 1 tentang pemadatan tanah. Oke, di sini kita punya soal untuk sebuah pemadatan tanah. Soalnya sendiri sebuah data percobaan laboratorium untuk uji Proktor standar memberikan hasil-hasil sebagaimana tabel berikut. Untuk berat tanah basah dalam cetakan, satuannya gram, itu ada nilai 2010, 2092, 2114, 2100, dan 2055. Untuk kadar airnya sendiri dengan satuannya persen, 12,8%, 14,5%, 15,6%, 16,8%, dan 19,2%. Untuk soalnya sendiri, untuk yang pertama A, gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Untuk yang B, hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GE sama dengan 2,67. Gambarkan kurva ZAF terhadap kadar air. Untuk yang C, gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Untuk yang D, jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan. Untuk E, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Untuk yang nomor 2, buat penjelasan tentang A, jenis-jenis alat pemadatan tanah di lapangan, termasuk cara bekerjanya. Untuk yang B, bagaimana cara atau prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan, termasuk aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditemukan dari uji laboratorium. Untuk yang C, bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan. Oke, langsung kita jawab di sini. Untuk yang A tadi, untuk mendapatkan kurva kepadatan sampel tanah yang telah diuji, perlu dihitung dulu berat isi basah, volume, berat kering, dan sebagainya. Di sini kita udah dapat data yang telah kita hitung. Yang pertama itu berat tanah basah dalam cetakan atau W, ini nilainya untuk ketukan 1 2010, ketukan 2-nya 2092, ketukan 3-nya 2114, ketukan 4-nya 2100, dan ketukan 5-nya 2055. Untuk kadar airnya sendiri tadi kita dapat 12,8%, 14,5%, 15,6%, dan 16,8% sama 19,2%. Dan ini sudah kita dapatkan berat isi basah yang dimana rumusnya P sama dengan W dibagi V sama dengan atau V sama dengan 943,3 cm3. Di sini kita udah dapatkan W di mana tadi kita ini adalah berat tanah basah dalam cetakan. Untuk V-nya sendiri void atau air di sini kan berarti 2010 sama 12,8, sehingga kita dapatkan angka 2,13 untuk ketukan 1. Untuk ketukan 2-nya 2,21, ketukan 3-nya 2,24, ketukan 4-nya 2,23, dan ketukan yang kelima 2,18. Untuk berat isi kering PD sama dengan P 1 ditambah W. Di sini kita masukkan angkanya 1,89, 1,93, 1,94, 1,91, dan 1,83. Oke, ini kita dapatkan kurva dari yang sudah kita dapatkan tadi nilainya. Di sini ada grafiknya 2,2 tadi kan. Di sini ada lagi. Oke, setelah itu setelah kita buat grafiknya, kita dapatkan angka persamaan untuk menghitung
menentukannya nih. Jadi berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah terjadi di 3 titik dengan kadar air 15,6%. Maka diperoleh, kita masukkan di sini yang tadi udah yang data di sini, Y sama dengan 0,015 X ditambah 2,066. Jadi kita masukkan, tadi kan X-nya berarti nilai X-nya itu adalah 15,6%. Di sini kita masukkan 0,0105, X-nya kita ganti jadi 15,6 ditambah 2,066, hasilnya adalah 2,23 gram per cm kubik. Oke, untuk soal selanjutnya data-data yang B. Data-data yang diperlukan untuk menentukan berat volume kering untuk kondisi zero air void adalah, tadi kita dapatkan kan data yang di atas nih, yang nomor 1 tadi, yang dimana W ketukan 12010, ketukan 22092, ketukan 321,14, ketukan 42100, ketukan 52055. Di sini tadi kita dapatkan 213, 2,21, 2,24, 2,23 atau 2,18. Mungkin kalian bisa bantu hitung ya, atau takutnya saya salah ngitung. Ini rumus yang sudah kita dapatkan tadi, yang dimana bisa 2010 ini sama 943,3. Terus untuk selanjutnya berat isi kering, tadi kita dapatkan 1,89, 1,93, 1,94, 1,91, dan yang terakhir ketukan 5, 1,83. Untuk berat keringnya sendiri kita masukkan masih sama ya, kayak tadi 2,31, ketukan 1, ketukan 2, 2,21, ketukan 3, 2,24, ketukan 4, 2,23, yang terakhir 2,18, ketukan 5. Dan ini angka porinya, sehingga kita dapatkan 2,01, 2,06, 2,08, 2,12, dan 2,18. Oke, untuk selanjutnya ini grafik yang tadi kita cari ya teman-teman. Di sini grafiknya ini yang pertama, ujian pertama, ini ujian yang kedua, ini ujian yang ketiga. Bisa dilihat dari tabel ya teman-teman semua. Oke, ini untuk yang ketiga, untuk mendapatkan gambar kurva degree of saturation perlu dihitung berat total terlebih dahulu. Jangan lupa sertakan nilai 10%. Ini adalah perhitungan yang sudah kita hitung teman-teman. Sini angka tadi data yang sudah kita peroleh dari berat isi basah dan berat isi kering, sehingga kita dapatkan total beratnya di sini 4,12, 4,24. Ini coba kalian iniin aja ya, kalian tambah benar apa enggak nih. 3 tambah 1 4, 9 tambah 2. Salah sih sebenarnya, cuman ya coba kalian hitung lagi deh, saya takut salah juga. Untuk ketukan yang keempat nilainya 4,24, ketukan yang kelima 4,01. Tapi jangan lupa nih ya, disertakan nilai 10% perhitungannya ya teman-teman. Dan ini grafik yang sudah kita dapatkan kandungan udara 10%, zero air void, dan ini standar protector. Oke, untuk yang D, pada pembuatan timbunan tanah untuk jalan raya dan tanah dan banyak struktur teknik lainnya, tanah yang lepas atau renggang haruslah dipadatkan untuk meningkatkan berat volumenya. Pemadatan tersebut berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tanah, sehingga dengan demikian meningkatkan daya dukung pondasi di atasnya.
Pemadatan juga dapat mengurangi besarnya penurunan tanah yang tidak diinginkan dan meningkatkan kemantapan lereng timbunan atau embankment. Penggilas besi bermukaan halus atau smooth wheel rollers dan penggilas getar atau vibrator roller adalah alat-alat yang umum digunakan di lapangan untuk pemadatan tanah. Mesin getar dalam vibrator juga banyak digunakan untuk memadatkan tanah berbutir atau granular soils sampai kedalaman yang cukup besar dari permukaan tanah. Cara pemadatan tanah dengan sistem ini disebut vibroflexation atau pemampatan getar apung. Oke, untuk selanjutnya hubungan antara pengujian pemadatan di lapangan, di laboratorium dan di lapangan. Dari percobaan di laboratorium, maka akan diperoleh kadar air optimum dan berat volume kering maksimum. Dengan nilai kadar air yang optimum yang didapat dari percobaan ini, maka kita dapat memadatkan tanah sehingga tanah tersebut akan mempunyai yang pertama, itu ada kekuatan yang lebih besar. Yang kedua, kompresibilitas dan daya rembesan yang lebih kecil. Dan yang ketiga, ketahanan yang relatif lebih besar terhadap pengaruh air. Hasil dari pemadatan di laboratorium tersebut nantinya akan dicocokkan dengan hasil pemadatan di lapangan. Oke, next. Kita ke soal yang nomor 2 tadi ya. Di sini saya ulang ya teman-teman, buat penjelasan tentang yang A, jenis-jenis alat pemadatan tanah di lapangan termasuk cara bekerjanya. Untuk yang B, bagaimana cara atau prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan termasuk aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditemukan dari uji laboratorium. Untuk yang C, bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan. Oke, kita jawab pertanyaan yang A terlebih dahulu, jenis-jenis pemadatan di lapangan. Yang pertama itu ada three wheel roller, tadi sudah disebutkan di atas tentang hubungannya pengujian antara di lapangan dengan di laboratorium. Biasanya alat ini dipergunakan untuk agregat tanah yang berbutir kasar dengan berat roda penggilas sekitar 6 ton dan 12 ton. Alat ini dirancang dengan 3 silinder terbuat dari baja dengan tujuan menambah berat pemadat. Apabila ingin hasil lebih maksimal, roda silindernya dapat diisi dengan zat cair atau minyak atau air atau pasir dapat meningkatkan berat alat 15% sampai 35%. Oke, untuk yang selanjutnya ada tandem roller. Yang kedua ya teman-teman, tandem roller ini biasa digunakan untuk memadatkan tanah untuk membuat jalan raya dan bandara sehingga mendapatkan pemadatan yang halus dan lurus. Alat berat ini memiliki berat 8 ton sampai 14 ton. Alat ini dipergunakan untuk penggilas akhir seperti pekerjaan penggilasan aspal agar rata. Tandem roller memiliki 2 jenis, yaitu 2-aksi atau poros 2 dan 3-aksi atau poros 3 dipergunakan pekerjaan yang berat seperti mengerjakan landasan pesawat terbang atau pondasi jalan. Untuk yang ketiga teman-teman ada bulldozer. Bulldozer ini alat pembantu yang dapat mendorong dan meratakan tanah yang diturunkan dari truk. Dapat juga menghancurkan gumpalan tanah agar proses pemadatan tanah berjalan lancar. Untuk selanjutnya ada tamping roller. Tamping roller ini fungsinya untuk memadatkan tanah lempung atau campuran pasir dan lempung dengan butir kasar seperti pasir dan kerikil. Alat ini terdiri dari drum baja berongga dilapisi dengan kaki-kaki baja tegak lurus dengan las. Untuk selanjutnya vibrating roller.
Untuk alat berat ini cara kerjanya menggunakan efek getaran nih dan sangat cocok pada jenis tanah pasir atau kerikil berpasir. Proses pemadatan tanah akan sangat mudah dikarenakan butiran tanah akan mengisi bagian yang kosong. Alat berat ini merupakan alat pemadatan tanah yang sama dengan tipe tamping roller, hanya dilengkapi vibrator. Untuk selanjutnya, shift foot tie roller. Mesin penggilas yang memiliki roda tersusun dari lempengan baja yang mampu memberikan efek pemadatan tanah pada bagian bawah. Dapat membantu menekan kelebihan air terkandung dalam lapisan tanah yang dipadatkan sehingga tanah memiliki kepadatan maksimal. Untuk selanjutnya, stamper. Stamper ini digunakan umum untuk memadatkan paving. Juga bisa dipakai untuk memadatkan permukaan tanah atau memadatkan kerikil yang telah bercampur dengan aspal pada pekerjaan pengaspalan jalan. Stamper ini dibagi ada dua ya teman-teman, ada yang kodok dan juga ada yang kuda. Stamper ini biasa digunakan untuk pekerjaan seperti tanah yang labil, untuk pekerjaan lantai. Bisa juga dipekerjakan untuk memadatkan tanah sebelum kita memulai pekerjaan pemasangan keramik. Alat pemadatannya ini bekerja dengan mesin yang menggunakan bahan bakar bensin dan dioperasikan oleh salah satu orang operator. Di sini juga sebenarnya untuk dua orang pun satu atau dua orang ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ada pneumatic roller. Alat berat ini disebut juga universal compactor atau roda penggilasnya terdiri dari ban karet yang dipompa, terkecuali dapat bergerak maju dan dapat digetarkan atau digerakkan naik turun untuk memberikan tumbukan yang kuat. Jumlah roda selalu ganjil, misal 9, 4 roda depan dan 5 roda belakang. Dengan berat sekitar 80 ton, mampu memadatkan material timbun selama 24 inci. Prosedur pelaksanaan. Untuk tadi yang nomor B, prosedur pelaksanaan. Tanah ditimbun dan dipadatkan selapis demi selapis. Dihamparkan dengan ketajaman sekitar ketebalan sekitar 20 cm atau tanah kohesif sampai 30 cm atau tanah butir kasar. Untuk prosedur yang kedua, kadar air sebelum tanah digilas kondisinya harus sekitar 0 mc. Untuk yang ketiga, penggilasan atau penembukan dilakukan pada tiap lapisan sebanyak 6 hingga 10 lintaran sampai kepadatannya mencapai yang disyaratkan 90% sampai dengan 100% MDD. Selesai digilas, diadakan pemeriksaan kepadatannya. Bila kurang padat, digilas lagi. Dan ini adalah contoh hasil laboratorium yang sudah didapatkan. Di sini nomor SC01, SC02, dan SC03. Kadar air timbunnya WC 34,20%, 38,50%, dan 24,10%. Berat isi kering sendirinya maksimal 1,44, 1,47, dan yang SC03 1,52. Dari tabel di atas terlihat bahwa berat isi tanah kering maksimum berkisar antara 1,44 hingga 1,52 gram dengan rentang kadar air optimum berada pada kisaran 24,10% hingga 34,20%. Oke, kita untuk ke soal pertanyaan yang terakhir. Cara mengecek kepadatan yang telah selesai dipadatkan. Ukuran kepadatan tanah sama dengan besarnya berat volume kering tanah tersebut. Atau sama dengan jika memeriksa kepadatan tanah sama dengan menentukan berat volume keringnya. Kemudian membandingkan dengan berat volume kering maksimum tanah tersebut. Kepadatan tanah diperiksa setelah selapis ukuran tanah digilas atau ditumbuk. Basically pengukuran dua langkah atau pengukuran 2 langkah ya. Yang pertama ini ada mencari berat volume tanah,
Yang kedua ada mencari berat volume kering dari kadar air Y. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang soal pemadatan tanah ya teman-teman. Kalau misalkan ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman, karena keterbatasan yang saya punya hanya sampai di sini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.